ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Iya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Nah, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Alat tulis dan buku sudah ada di atas meja? Sudah, Ya. Bu. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dila, silakan maju ke depan untuk memimpin membaca doa. Silakan Dila. Sikap Berdoa, tegakkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dila. Ya, silahkan duduk. Sama aja. Ya. Untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, Ya, selesai. Silahkan duduk. Ya, apakah kalian masih ingat pembelajaran di hari kemarin? Ingat, Bu. Nah, kalau misalnya ingat, ayo siapa yang masih ingat? Ya, tadi silahkan Jani. Kemarin belajar apa? Sumber daya alam. Nida tadi. Komentari kamu pada cerita. Apa? Mengamati video ya kemarin. Ada yang masih ingat apa lagi? Iya, Habib. Pentingnya kelestarian sumber daya alam. Jadi kemarin kita sudah belajar mengomentari tokoh pada cerita atau video, jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam, dan kata Habib tadi pentingnya pelestarian alam. Kalau begitu apakah kalian masih ingat pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam? Ingat, Bu. Ya, Habib silakan. Peternak, Bu. Peternak, Nida, nelayan, Supri. Pemetik teh. Iya, maaf, pemetik teh ya, bagus sekali. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitar. Oh, iya.
pembelajarannya, silakan kalian lihat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan membaca cerita Pak Kweli seorang kepala sekolah, kalian nanti dapat menguraikan pendapat secara pribadi pada teks nanti ya. Kedua, melalui kegiatan membaca teks Pak Kweli seorang kepala sekolah, nanti kalian akan bisa menunjukkan pendapat pribadi pada teks secara tertulis. Nah, kemudian melalui pengamatan pada gambar nelayan, siswa dapat menganalisis dampak penggunaan teknologi tradisional dan modern bagi keberadaan sumber daya alam. Kemudian nanti melalui diskusi kelompok, kalian akan membuat diagram PER tentang penggunaan teknologi tradisional dan modern. Nah, kemudian lagi melalui pengamatan video kegiatan ekonomi, kalian nanti dapat menganalisis jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Melalui tanya jawab, kalian dapat menunjukkan jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, iya. Adapun materi yang akan kalian pelajari hari ini yaitu materinya menguraikan pendapat pribadi pada teks. Nah, itu manfaatnya supaya kalian nanti di kehidupan sehari-hari bisa menguraikan pendapat di depan umum, atau mungkin ada yang mungkin mau berpidato. Nah, itu manfaatnya. Kemudian yang kedua, materinya dampak penggunaan teknologi modern dan tradisional. Itu manfaat kalian mempelajari ini supaya nanti kalian bisa menjaga keberadaan sumber daya alam ya, supaya kalian dapat menjaganya. Yang ketiga, jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini nanti manfaatnya kalian bisa mengetahui jenis pekerjaan ini untuk kalian di masa depan. Apakah kalian nanti di masa depan ingin bekerja? Ya, Bu. Iya, baik. Nah, adapun kegiatan kita pada hari ini ada 5 langkah. Kegiatannya yang pertama, mengorientasikan masalah. Itu nanti bisa berupa video dan gambar dan juga teks nanti pada LKPD. Langkah yang kedua, kalian nanti akan dibentuk dalam beberapa kelompok. Yang ketiga, nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok, berdiskusi. Yang keempat, kalian akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang kelima, ada evaluasi. Di situ nanti kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini dan kegiatan mengerjakan soal evaluasi. Ya, supaya semangat, mari kita semua bertepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, semoga dengan semangat sampai ke akhir pun akan semangat. Oh iya, coba semuanya perhatikan. Tepuk diam. Aku akan diam jika tepuk diam. Ya, nah perhatikan gambar. Sekarang coba kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan dulu, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Nah, jadilah untuk bertanya, biasakan untuk tunjuk tangan. Ya, kita mulai dari sebelah sini dulu. Apa pertanyaannya? Nah, sekarang si Alfa bertanya. Coba yang lain dengarkan, gambar satu itu gambar apa ya? Nelayan. Ya, tunjuk tangannya dulu ya, jangan lupa. Pakai jaring kecil gue nangkapnya. Iya, jangan pakai jaring kecil. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ya, tadi Sukri dan tadi tak sabar. Pertanyaannya apa? Gambar 3, apakah ada yang bisa menjawab? Ada, Bu. Ya, silakan dari sini Nida. Harimau, Bu. Bukat harimau itu ya? Ya, itu adalah bukat harimau. Bukat harimau itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, Nida, apa itu bukat harimau, Nida? Iya, pakai mesin dia, Jani. Jaring besar. Iya, menggunakan jaringnya Besar. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ada, Bu. Iya. Gambar 2 itu apa, Bu? Gambar 2, apakah ada yang bisa menjawab? Bu. Iya, Jani. Bom ikan. Orang yang mencari ikan menggunakan Bom.
Nah, jadi itu gambar yang itu gambar apa itu ya tadi ya? Dari keseluruhan kita satu-satu kita bahas dulu ya. Gambar satu tadi kata Jani orang mencari ikan menggunakan jaring. Jaring kecil. Kalau gambar 2 membom ikan. Kalau gambar 3 harimau. Dari keseluruhan gambar ini gambar apa ya? Nelayan apa? Nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah iya, kalau nelayan tradisional itu contohnya seperti apa? Menggunakan jaring kecil. Tradisional itu apa sih? Hah? Sederhana, bagus sekali Mahmudi. Nah jadi perhatikan gambar ini tadi gambar nelayan mencari ikan secara tradisional dan modern. Nah, dampaknya apa ya? Dampak itu apa? Ya, apa ya dampaknya ya? Iya, ikannya akan habis itu pada gambar nomor berapa? Gambar nomor 3. Ada iya tidak? Merusak lingkungan. Tapi kalau yang gambar 1 itu ada dampaknya enggak? Ada, tapi kalau misalnya apa bedanya menggunakan yang sederhana dengan yang modern, yang tradisional dengan modern? Berbahaya, yang apa yang berbahaya? Yang modern berbahaya. Kalau yang sederhana berbahaya karena menggunakan jaring dan bahan yang ramah lingkungan. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau misalnya tidak ada, coba kalian lihat nih yang kalian sebutkan tadi. Teknologi nelayan tradisional, contohnya mancing, mancing, ya. jaring kecil. Kalau di tempat kita ada apa ya? Secara tradisionalnya pakai apa? Pak maluka, melontar, apa? Menumbuk atau menyumpit, memancing kalau di tempat kita ya, secara tradisional. Kemudian yang modernnya lihat menggunakan buat harimau, perahu besar. Iya. Oh ya, nelayan ini termasuk apa ya? Budaya alam. Terus apa lagi? Nelayan itu apa ya? Iya kan? Pekerjaan. Iya, pekerjaan itu ada yang melibatkan kegiatan ekonomi. Nah, coba kalian simak baik-baik video kegiatan ekonomi. Nah, perhatikan. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, 2 distribusi, dan ketiga konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, kalian harus ingat ya, contoh kegiatan produksi adalah membuat, menghasilkan, atau menyediakan. Contohnya menyediakan jasa transportasi, jasa cukur rambut, menjahit pakaian, membuat kue atau roti, bercocok tanam, beternak, dan banyak lagi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Pekerjaan yang terkait
terkait dengan kegiatan produksi diantaranya adalah tukang cukur rambut, peternak, petani, sopir angkutan umum, pengrajin, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, ingat ya, distribusi itu menyalurkan atau menjual kembali. Barang-barang dari pabrik disalurkan ke toko-toko atau ke pasar. Toko swalayan yang menjual berbagai kebutuhan yang berasal dari pabrik juga merupakan salah satu kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi adalah kurir, sopir, pedagang atau penjual, dan banyak lagi. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Nah, konsumsi berhubungan dengan kegiatan memakai, menggunakan, dan membeli. Contoh kegiatan konsumsi diantaranya membeli suatu barang dan menggunakan jasa transportasi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Pekerjaan yang terkait dengan kegiatan konsumsi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa. Nah, sekarang kerjakan tugasnya ya. Dari video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi? Apa itu? Ya, Jani, Apa itu? Produsen. produsen. Ya, ada yang tahu produsen itu apa? Nah, jadi yang kalian lihat tadi adalah video tentang kegiatan ekonomi. Ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Nah, seperti yang dilihat di video tadi, kegiatan ekonomi itu Potong rambut. ya, jadi kegiatan ekonomi itu segala sesuatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan cara apa kita memenuhi kebutuhan? Bekerja. Iya. Untuk kegiatan ekonomi tadi ada berapa? Ada 3. Pertama, Produksi. kedua, Distribusi. ketiga, iya. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi. Kalau produksi itu artinya apa? Iya, membuat, Mahmudi. Apalagi kalau distribusi, menyalurkan. Bagus sekali. Kalau konsumsi, membeli boleh, ya, bagus sekali ya. Nah, jadi kegiatan ekonomi tadi ada 3. Nah, kegiatan ekonomi tadi itu melibatkan pekerjaan. Tadi ada pekerjaan apa saja yang ada di dalam video? Nah, pekerjaan itu terbagi menjadi 2. Ada yang menghasilkan apa? Ayo. Uang. Yang menghasilkan uang. Tapi apa menghasilkan apa nih? Jasa. Jasa dan Sumber sumber daya alam itu termasuk apa? Barang. Nah, jadi jenis pekerjaan ada 2, menghasilkan jasa dan barang. Yang menghasilkan pekerjaan yang terkait dengan penghasil jasa apa? Tukang cukur rambut. Membuat kue. Iya, angkat tangannya. Membuat kue, supir. Ya, Hipa. Hah? Menjahit baju. Jani? Apa? Ini tadi yang menghasilkan apa? Barang. Iya, menjahit baju, benar. Iya. Sekarang sudah paham? Kalau yang menghasilkan jasa tadi tukang cukur rambut, sopir, apalagi tadi yang di video tadi.
baju. Ya kalau yang menghasilkan barang tadi membuat kue. Apalagi penjahit baju itu ya dia pengrajin, benar, yang menghasilkan barang. Ya kalau menjahit baju itu dia menghasilkan jasa, dia kan diupah untuk membuat baju, kecuali ya kita itu membeli baju pada orang lain. Orang itu memang khusus menjual baju. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kalian akan ibu bagi dalam beberapa kelompok. Nah, coba. Nah, ini nama-namanya bisa dilihat. Maaf. Untuk kelompok 1 nanti ketua kelompoknya dulu maju. Kelompok 1 ketua kelompoknya Aupa maju. Kelompok 2 ketua kelompoknya siapa? Hapi maju. Maju sini. Sudah sini. Kelompok 3 Sukri. Mana Sukri? Nah, ini akan ibu bagikan ininya. Nanti tempatnya kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini. Ya, yang teman-teman yang lain siap-siap untuk berpindah tempat ya. Ya, ini kelompok 1. Silahkan ajak temannya ke tempatnya. Kelompok 2, silakan ajak temannya ke kelompoknya. Kelompok 3, ya silakan bisa dilihat nama-namanya di depan. Ya silakan duduk. Mana Supri? Iya. Ini mana papan kelompoknya bisa diletakkan di depan sini. Nah, letakkan papan kelompoknya. Iya. Coba semuanya tepuk dia. Aku diam. Jika tepuk diam. Ya. Akan ibu bagikan LKPD dan bahan ajar. Jadi ini kelompok kalian. Alat tulisnya sudah siap? Sudah siap? Ya. Siap. Nah, ini bahan ajarnya kelompok 1 tadi di sini ya. Ini bahan ajar kelompok 1. Ini LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian kelas, nama anggota kelompok. Nah, oke, sudah dilihat? Sudah dilihat? Nah, untuk menulis itu boleh perwakilan kelompok. Tentukan dulu siapa yang menulis. Ya, Jani di sini. Mahmudi di sini. Nida ya? Nida bagus tulisannya. Supaya bisa dibaca. Sudah? Sudah siap? Sekarang untuk mengerjakan LKPD pertama baca dulu langkah-langkahnya. Di sini ada berapa kegiatan? Kegiatan 1 dan kegiatan di belakang ya? Kegiatan 1 dan kegiatan 2. Baca dulu kegiatan 1, baca sama-sama. Petunjuknya yang dibaca. Petunjuknya. Ya, baca. Kalian seorang bekerja untuk kepentingan orang lain. Kalian akan belajar tentang hal dasar melalui cerita teks berikut. Dalam membaca cerita pokoknya adalah kepala semula dan diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang pendapat daripada kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang pendapat pribadi kalian. Ya, untuk langkah-langkah pengerjaan LKPD apakah sudah dibaca? Dari langkah-langkah tersebut apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, coba kita
kita lihat lagi langkah-langkah di kegiatan 2. Langkah-langkah di kegiatan 2. Sudah? Silakan baca langkah-langkah di kegiatan 2. Marilah membacakan ayat dari Iqra bacaan dari bawah ini untuk melakukan informasi. Iya. Untuk kegiatan 2, langkah-langkah mengerjakan LKPD, apakah ada pertanyaan atau tidak paham? Kalau misalnya kalian sudah paham bagaimana cara mengerjakannya, silahkan kalian diskusikan dulu bersama teman kalian. Untuk kegiatan 1 itu dimintanya apa dulu tuh? Iya, mengerjakan soal. Sebelum mengerjakan soal diminta apa dulu? Berdoa. Kemudian apa lagi tuh? Ini apa nih? Teksnya diapakan? Ya, teksnya dibaca, kemudian pertanyaannya dijawab. Ya, silahkan kalian kerjakan masing-masing, bisa didiskusikan, dibaca dulu teksnya. Teksnya dibaca dulu. Baca ya. Silakan kalian berdiskusi dengan membaca teks supaya kalian bisa mengerjakan. Dibaca dulu. Sudah mulai nomor 1. Usah bisik-bisik, santai aja. Di sini juga di bahan ajar juga ada teksnya ya supaya bisa terbagi. Ya, kerjasama ya. Apakah ada kesulitan? Apakah ada kesulitan? Pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, kerjakan. Teksnya jangan lupa dibaca dengan teliti. Kelompok 1 bagaimana? Teksnya sambil dibaca. Ya boleh tuh sama kayak si di teks ini boleh seperti si kepala supaya mudah. Nah, bisa Dilah membaca. Nah, jadi ya Sukri mencari di sini, Dilah mencari di sini. Nah, Nida tunggu temannya aja nulis. Kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik. Kelompok 3 ada pertanyaan?
waktunya masih lama. Jangan dengan teliti ya. Ada pertanyaan kelompok 1? Di sini nomor. Oh, sama nomor 4. Dana Sudin pergi untuk Dana Sudin untuk Sudin pergi. Ya, kenapa kelompok 2 nomor 6? Yang lain nomor 6 itu apakah paham? Ya, paham? Nah, baik, kita sama-sama baca soalnya. Coba nomor 6 apakah paham? Coba kita sama-sama baca. Apakah kalian menyukai cerita di atas? Nah, jadi itu dijawab dulu ya, apakah kalian menyukai? Jawab dalam hati dulu. Nah, kemudian apalagi tuh? Mengapa? Nah, kenapa jadi kalian suka dengan cerita itu? Alasannya kalau kata tanyanya mengapa, jawabannya menggunakan apa? Karena biasanya. Kemudian bagian mana yang paling kalian sukai? Ya, boleh. Sudah paham? Jadi di sini pertama, apakah kalian menyukai cerita di atas? Jawab. Kenapa? Mengapa? Alasannya karena apa? Terus bagian yang mana yang suka? Ya, boleh. Ya. Pendapatnya. Oh iya, ini pakai apa alasan juga ya kenapa jadi suka Pak Weli ya? Kenapa tadi Pak Weli di cerita itu digambarkan ceritanya seperti apa? Sudah?
bagian mana yang paling kalian suka? Di ceritanya yang mana? Apa tadi? Ya boleh. Apa tadi? Aku ingin membuat pisang. Iya boleh. Ya. Ya. Ya, nah, alasannya kenapa jadi iya? Ya. Terus bagian mana yang kalian suka dari cerita itu? Kan tokohnya. Ya. Udah? Oh, ini sudah di kegiatan 2. Ya. Baca dulu teksnya ya, jangan lupa. Tradisional. Nah, lihat di sini ada gambar-gambarnya di bahan ajar. Menitan lagi ya. Hah? Kenapa lo? Aku kecil. Yang disebutkan teman-temannya tadi masih ingat apa-apa aja? Sedikit lah. Sedikit. Sekarang lagi soal berikutnya. Kenapa tapi? Yo, apakah ada pertanyaan lagi nih di kegiatan 2? Soal nomor 3, apakah bisa? Membuat apa? Coba lihat nomor 3 membuat apa tuh tulisannya? Diagram apa? Yang mengerjakan soal nomor 3 siapa? Nah, itu nomor 3 disuruh membuat apa? Apa namanya ini? Ini? Diagram pen. Bisa membuat diagram pen? Bisa. Ya, sekarang berdiskusi. Waktunya 10 menit lagi. Iya, benar. Iya, jawabnya 9. Belum nama persamaannya mencarikan. Ini kesamaannya nih. Waktunya 5 menit lagi. Berapa dah? Nah, lu sini. Menurutmu apa akan terjadi dengan laut jika semua
gantian Nabila. Pelan-pelan saja ya membacakannya. Kasih kawannya menulis. Pelan aja ya. Ayo, waktunya tinggal sedikit lagi. Berapa nomor lagi kelompok 1? Satu lagi kelompok 2. Nomor 5 lagi. Kalau kelompok 3, Nomor 5 sudah satu. ini kenapa matanya merah? Oh, lagi. Sudah selesai, baik. Kita tunggu temannya yang lain ya. Tulis di depan, tulis nama kelompok berapa, nama kelompok dan nama anggota kelompok. Tulis ya nama kelompok biar ibu mudah untuk menilainya. Sudah hampir selesai. Ya, tunggu sebentar. Tepuk diam. Siapa yang sudah selesai? Kemarin itu kelompok berapa yang maju duluan? Satu boy. Satu. Nah, coba sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan jawabannya. Nah, sini. Maju ke depan sini. Di sini saja supaya proyektornya menarik. Pertama baca dulu teksnya. Siapa yang membacakan teksnya? Ini Pak. Ya, satu paragraf bergantian. Kegiatan 1. Langkah-langkah pengembangan LKPD. 1. Berdoa belum mengerjakan LKPD. 2. Setiap orang memiliki tujuan Dulu sama ada sambutan ya. yang Masih banyak. ingat yang kemarin? Nah, iya iya. Ayo silakan. Apa dulu sambutannya masih ingat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lapor. Kami hari ini sedang menyampaikan presentasi kami. Bisa kok kami baca. Salah satu kegiatan 1. Nyari-nyari. Langkah mengerjakan LKPD. 1. Berdoa dan mengerjakan LKPD. Tawa. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Yang lain perhatikan ya. Tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kalian bertemu seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kalian akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. 3. Setelah membaca teks cerita, Pak Weli adalah kepala sekolah. Diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang pendapat pribadi kalian terhadap teks yang kalian baca. Nah, baca teksnya. Siapa dulu Ini, yang Pak. baca? Iya. Tapi dulu satu paragraf. Pak Weli kepala sekolah. Pak Weli adalah kepala sekolah Yang lain perhatikan. di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya didik desa dan sebagai mereka.
Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman lomba sehingga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Ya, apa? Keras apa? Lain perhatikan. Ya. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana Pak Weli Geser ke sini. sebagai peserta lomba. Ia menanti Nyaring-nyaring. setiap hari semakin dekat ke hari lomba. Kedengaran suaranya. Nah, terus lagi lah. Lomba Pak Weli Ya, bisa sambung Dila. Dila ya si Mahmudi lagi. Ya, Mahmudi aja. Nah, nyaring-nyaring Mahmudi. Apa tadi? Terlintas di benaknya pendangannya. Yang lain dengarkan. Sekolah hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru penjaga sekolah serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua RT diminta datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Ya, silahkan ke soalnya. Nah, semuanya perhatikan ya, apakah jawabannya, apakah nanti kalian ada tanggapan. Nomor 1, baca yang keras sini-sini supaya temannya mendengar. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Pak Weli adalah seorang kepala sekolah. Kalau kalian apa? Beda, Bu. Silahkan dari kelompok 3. Pak Weli, Sudin, Pak RT dan RW, Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan. Ya, sama dengan sama dengan kelompok 3. Iya. Nah, sekarang soal nomor 2 lagi. Geser sini. Hapi lagi, nyari-nyaring Hapi. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Pisang di belakang sekolahan laku agar uangnya bisa untuk Sudin berangkat lomba. Ada tanggapan? Ya, silahkan kelompok 3. Ya. Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi diadakan tingkat nasional. Ya. Kalau kelompok 1, Sudin memenangkan lomba pidato tingkat nasional. iya. Sekarang nomor 3 lagi baca. Mengapa Pak Weli memiliki harapan tersebut? Supaya Sudin memenangkan lomba Bisa siapa? tingkat nasional. Iya, yang lain apakah berbeda? Kami bos supaya Sudin memenangkan lomba tingkat nasional. Iya, kalau kelompok 1 Agar Sudin memenangkan lomba ya. Lagi supaya dalam lomba Weli dan tujuan sekolahnya menjual pisang yang ada di belakang sekolah kepada para pejabat dan penting agar uangnya lebih banyak didapat untuk biaya lomba Sudin. ya. Nomor 5 bagaimana? Beda, Bu. Nomor 4. Ya. Mengundang Dinas Pendidikan, RT, RW, Lurah untuk menjual pisang dan lainnya untuk Sudin mengikuti lomba. Ya, kelompok 1 bagaimana? Melelang pisang yang ada di belakang sekolah untuk dana Sudin berbagi. Iya, yang terakhir lagi. 5. Tokoh mana yang Dengarkan. sukai? Mengapa? Pak Weli karena baik dan cerdas mendapatkan uang. Ya, kalau kalian tokoh yang disukai siapa? Pak Weli. Oh, sama Pak Weli. Mengundang para pejabat supaya laku pisangnya, uangnya terkumpul banyak untuk Sudin lomba. Ya, kalau kelompok 1 Pak Weli karena baik dan sayang kepada siswanya. ya. Sekarang bisa ditulis dulu presentasinya. Jangan lupa notnya.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, Pak. Assalamualaikum. Silahkan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang siapa lagi yang mau maju? Yang berani? Ya, kelompok 1. Jangan lupa menggunakan pembukaannya seperti tadi ya. Hah? Oh iya, yang disampaikan nomor 6. Oke. Ya, perhatikan semuanya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menyampaikan Hasil diskusi kami. Ya, silakan. Langsung. apakah kalian menyukai cerita di atas? Apakah bagian mana yang paling kalian suka? Tulis pendapat kalian tentang cerita tersebut di bawah ini. Ya, karena Pak Weli baik dan bijaksana. Apa ada tanggapan lain? Apa sama jawabannya? Ya, kelompok 3. Ya, karena Pak Weli baik, bagian Pak Weli menjual pisang. Oh, yang disukai bagian Pak Weli menjual pisang. Kalau kelompok 2, apakah sama jawabannya? Yang nomor 6. Ya, mengapa seru dan baik Pak Weli menjual pisang? Oke, ya sekarang lanjut lagi yang soal berikutnya. Apakah apa yang digunakan nelayan Dengarkan ya. untuk menangkap ikan? Perahu kecil, jala, pancing, hasil tangkapan sedikit. Yang lain, kelompok 2 ada tanggapan? Ada, Bu. Jala, pancing, perahu kecil, tombak. Kalau kelompok 3 ada tanggapan? Ada jaring kecil, pancing, perahu kecil, tombak. Iya, silakan lagi nomor berikutnya. Setelah ini sebentar. Setelah ini siap-siap kelompok 3 ya. Ya, Bu. Ya. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Perahu besar bermesin, pukat harimau, bom ikan, hasil tangkapan banyak. Iya, yang lain bagaimana? Ada tanggapan atau berbeda? Ada, Bu. Ya, kelompok 2 apa yang berbedanya? Pukat harimau, bom ikan, perahu bermesin. Iya, kalau kelompok 3. Perahu besar bermesin peledak, pukat harimau, radar ikan. Iya, radar ikan. Ya, sekarang sudah diakhiri, sambung nanti kelompok 3. Bagaimana mengakhirinya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Yang lainnya tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 3 untuk melanjutkannya. Ya. Yang nomor ini. Apa sambutan yang lain? Tepuk diam. Aku akan diam jika tetap diam. Ya. Langsung yang nomor 3 baca ininya, perhatikan. Baca diagram belnya. Ya, sudah tadi sambutan lah. Nah, sambutan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, tulis nelayan tradisional dulu, dibaca, yang lain perhatikan. Nelayan tradisional, perahu kecil, jala, pancing, hasil tangkapan sedikit. Nelayan perahu besar bermesin. Nelayan apa yang satunya? Ya, nelayan modern. Perahu besar bermesin, cari harimau, bom ikan, hasil tangkapannya banyak. Mencari ikan, pekerjaan, mencari sumber daya alam. Iya, untuk
perbedaan nelayan tradisional dan modern. Apakah kalian beda jawabannya? Kami sama kelompok 3. Kelompok 1 dengan kelompok 3 sama. Kalau kelompok 2 sama ya? Ya sama, karena ini alat-alat yang digunakan nelayan tradisional dan modern. Tadi sudah dilihat di video dan gambar. Nah, untuk yang persamaannya lagi, tadi sama-sama apa tadi? Menjadikan pekerjaan dari sumber daya alam. Sama atau beda? Sama, kami beda. Ya, kalau kelompok 2 apa? Sama-sama pekerjaan. Sama-sama pekerjaan. Apalagi yang bedanya? Nah itu juga. Satu aja, oh cuma satu aja, sedangkan ini tadi ada 2 atau 3 ya? Oh, ada 2, oh ini 2 persamaan, itu 1 persamaan. Iya, sekarang yang nomor berikutnya, dengarkan. Apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Ekosistem akan rusak karena pakai bom itu dapat menghancurkan semua makhluk yang ada di laut. Ya, nomor 5. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Mengambil ikan jangan sampai merusak lingkungan, gunakan alat ramah lingkungan. Ya, akhiri. Rizko bagaimana? Demikian kami menyampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi adalah hasil dari diskusi kalian. Pertama, kegiatan 1 tadi tentang menguraikan pendapat terhadap teks. Teksnya tadi judulnya adalah Kepala kepala sekolah. Nah, teks tadi itu Ibu dengarkan, memang jawaban kalian tadi beragam. Beragam itu artinya bermacam-macam dan berbeda-beda. Tapi intinya sama, karena kan pendapat itu bisa beda-beda. Tapi tadi yang beda nomor 1 tadi, tokohnya ada yang menyebutkan cuma 2 tokoh, ada yang banyak. Ya. Kemudian lagi tadi yang diharapkan Bapak Weli tadi, kalau kelompok 1 tadi apa? memenangkan lomba pidato tingkat nasional. Iya. Nah, jadilah cerita dari teks Pak Weli tadi tentang seorang kepala sekolah yang melelang atau menjual pisangnya kepada para pejabat-pejabat supaya mendapatkan uang lebih banyak lagi. Uangnya untuk siapa? Sudin. Kemana Sudin? Untuk mengikuti lomba. Iya, untuk mengikuti lomba pidato tingkat nasional. Akhirnya Pak Sudin ikut lomba atau tidak? Ikut dan apa? Memenangkan. Dan memenangkannya. Nah, itu tadi dari teks tersebut. Kemudian dari yang diagramkan kalian buat tadi, itu semuanya sudah benar. Nah, bisa membedakan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, adapun dampaknya itu tadi sudah bagus juga, ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Maksudnya kita tadi belajar apa saja? Ya, tunjuk tangannya Jani, Pipa. Mengomentari yang ini, yang untuk hari ini. Apa tadi kita hari ini belajarnya apa? Kita presentasi. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa KPD. menjawab LKPD? Apa ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita tadi belajar apa? Belajar menguraikan pendapat pada teks. Iya, belajar menguraikan pendapat pada teks, bukan video. Video itu yang kemarin. Iya, Ekonomi. menonton video kegiatan ekonomi modern. Iya. Nah, jadi ya, Sukri. Jenis pekerjaan terkait pada kegiatan ekonomi. Iya, jadi pada hari ini tadi kita belajar mengomentari, menguraikan pendapat pada teks lah. Pada teks kita menyampaikan pendapat kita seperti apa. Kemudian lagi yang kedua, tadi
nelayan tradisional dan modern. Dampak lah, dampak itu artinya akibat penggunaan teknologi tradisional dan modern. Kalau tradisional itu dampaknya apa? Untuk lingkungan tidak ada, tapi kalau berdasarkan hasil tangkapannya akan lebih sedikit. Kalau dampak dari nelayan modern lebih banyak tapi lebih berbahaya. Ya, itu kesimpulan kita pada hari ini. Nah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi. Ini masing-masing. Silahkan kerjakan. Itu disimpan aja dulu karena ibu ambil. Iya, pakai pulpen. Nama kelas, nama dan kelas saja. Jangan lupa ya, nama dulu, baru kelas. Nama panjang atau nama panjang aja supaya mudah ibu melihatnya namanya. Kerjakan masing-masing. Ada tulisnya itu guys di tas. Cepat ambil dulu. Nanti alat tulisnya dipegang aja, kemana-mana dibawa. Setelah itu Odang dan ayahnya pun berangkat melaut, namun belum sampai perahu mereka jauh melaut untuk mengalami pusing serta melaut. Pertanyaan? Ada yang paham dampak positif, dampak negatif? Oh iya, GPS itu kayak pakai sinyal HP. Kayak radar itu. GPS itu tadi apa, Bu? GPS itu yang menggunakan radar ikan itu. Menggunakan sinyal lokasi di HP. Menggunakan bom untuk mencari ikan, menggunakan tongkat harimau untuk mencari ikan, menggunakan bahan bakar Hah? Melimpah tuh artinya banyak. kimia kan? Kenapa? Kimia tuh berarti buatan, pakai bahan kimia. Kimia. Dari gambar di atas yang merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan ide seharian.
kegiatan yang difokuskan dalam ditunjukkan pada Bio tuh kok bio itu yang dari negara hewan, yang dari tumbuh-tumbuhan, energi alternatif. Udah selesai ya, Mari. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Sudah, Bo. Iya, Hafiz. Iya. Jangan namanya. Aku Bo. Ya. Iya. Ya, sebentar lagi waktunya habis. Sudah. Ayo, gila aja, kerjakan jangan. Udah? Sudah, Sapa? Oke. Sudah, Opa? Ayo, waktunya sedikit lagi. Cek dulu ya jawaban-jawaban kalian tadi. Nah, nih bagus lah. Meskipun ada salah beberapa. Ya baik. Ini adalah hasil dari evaluasi kalian. Memang ada beberapa tadi yang Ibu lihat masih ada yang salah. Jadi nanti harus dikerjakan dengan teliti ya, dan juga nanti dipahami lagi materinya ya, diingat-ingat lagi. Oh iya, dari pembelajaran hari ini tadi masih ingat kita tadi melakukan apa saja kegiatannya? Apa tadi yang kalian lakukan tadi? Mengerjakan LKPD secara berdiskusi berkelompok. Kemudian setelah dikerjakan presentasi ke muka kelas. Nah, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Apakah pada senang ya? Apakah kalian bersedia pembelajarannya seperti ini lagi? Bersedia. Nah, jadilah nanti jangan lupa kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku tema 4. Jadi pada pertemuan berikutnya itu kita masih tema 4 ya. Jangan lupa itu tentang kegiatan ekonomi pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Ya, ya. Ada pun pesan moral yang dapat kita ambil pada hari ini, yaitu ketika kita menyampaikan pendapat pada orang lain, kita harus sopan, kata-katanya harus ya. Tapi kalau orang lain berbicara kita diam mendengarkan. Terus apa lagi? Untuk nelayan modern dan tradisional, pesan moralnya kita harus menjaga sumber daya alam dan kelestariannya ya. Jangan sampai kita merusak lingkungan dengan menggunakan teknologi modern. Meskipun teknologi modern itu menguntungkan, tapi kita harus tahu dampak negatifnya. Ya. Nah, sekarang Aupa silahkan maju ke depan, kita berdoa ya. Doa pulang. Doa pulang ya. Ya.
bersikap berdoa. Tegakkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Opa, silahkan duduk. Ya, anak-anak semuanya perhatikan. Tepuk diam. Aku akan diam jika tepuk diam. Iya. Nah, hari ini kalian sangat hebat dan luar biasa sekali, sudah berani maju ke depan ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nanti kalian harus lebih semangat lagi ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, sekarang Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi